Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dawrin amin. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjilah. Wa haqiqatun, adapun hakikat itu liwusulihi karena sampainya seseorang sampai lil maqsodi kepada tujuan. Wa musyahadun, dan melihat nurat tajalli akan nur tajalli binjila dengan jelas. Hakikat adalah sampainya seseorang pada tujuan dan sampainya seseorang pada kemampuan untuk bisa melihat nur tajalli secara jelas. Bait ini masih menjelaskan tentang sebelumnya. Sebelumnya telah dijelaskan tentang hakikat, tentang syariat, thariqat. Nah, kemudian sekarang ini tentang hakikat. Kalau syariat kemarin adalah menjauhi semua larangan Allah, menjalankan semua perintah Allah. Kalau hakikat itu bersungguh-sungguh serius dengan sabar menjalankan perintah Allah dengan cara mengendalikan nafsu, dengan cara menekan hawa nafsu. Nah, kemudian, kalau hakikat itu adalah sampainya seseorang sampainya seseorang sampai kepada tujuan yang dituju. Nah, apa yang dituju dalam menempuh jalan kepada Allah itu adalah ma'rifatullah sebetulnya. Ma'rifatullah dan musyahadah nurut tajalli, menyaksikan nur ketuhanan. Jadi orang disebut sudah mencapai hakikat ketika dia itu sudah ma'rifat. Ma'rifat apa maksudnya? Adalah musyahadatur rububiyah atau apa ya? Jadi melihat apapun itu, melihat fenomena apapun, melihat apapun yang dilihat, itu bahwa di balik itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya apa contohnya kan ya? Paling enak contohnya itu orang lagi gandrung ya, lagi jatuh cinta itu ya. Ini. Siapa kemarin yang pernah jatuh cinta kemarin siapa ya? Orang kalau jatuh cinta kepada seseorang itu misalkan cinta kepada si A misalnya, itu melihat bajunya saja, bukan orangnya, baju saja yang terlihat apa? Perasaannya. Seperti melihat orangnya, ya enggak ya? Melihat sandalnya saja itu, wah rasanya itu kayak seperti melihat orangnya. Nah, kira-kira makrifat kepada Allah seperti itu. Jadi kalau sudah saking dekatnya dengan Allah, sudah saking cintanya kepada Allah, itu melihat apa-apa yang dilihat itu adalah Allah. Lah kalau sudah seperti ini, yang semua hal yang dilihat itu perasaannya adalah melihat Allah, perasaannya, maka orang ini apa ya? Sekadung cinta itu kan nggak ada penderitaan. Apapun terasa senang. Jadi orang yang sudah ma'rifat mahabbah fillah itu nggak bisa susah. Nggak bisa susah. Kalau sudah semuanya Allah. Maka di dalam Quran itu kan apa itu? Tsumastaqamu tanazzalul la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa orang istiqomah yang sudah mahabbah itu la khaufun alaihim, tidak pernah merasa khawatir.
Khauf itu mengkhawatirkan terhadap hal yang belum terjadi. Waduh, nanti gimana ya, gimana. Itu enggak, sama sekali enggak ada perasaan takut seperti itu. Walahum yahzanun, dan tidak pernah merasa sedih. Sedih itu merasakan sesuatu ketidakenaan yang sudah lewat. Waduh, kemarin kenapa, itu namanya sedih. Jadi kalau khauf itu ke depan, kalau huzn itu ke belakang. Nah, waliullah, orang yang sudah betul-betul makrifat kepada Allah itu, kalau sudah bisa mampu melihat semua hal itu adalah Allah, di balik itu semua adalah Allah, maka orang ini tidak bisa susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali-wali itulah. Kemarin saya ceritakan kalau sampai jatuh cinta, dijewer, dijiwit, sama kekasihnya itu kan nggak terasa sakit, malah semakin bahagia, malah waduh, malah ngangeni dan seterusnya. Jadi wa musyahadun nurat tajalli bin jila, dan menyaksikan nur tajalli. Ada yang mengartikan nur tajalli itu adalah aima yang kasyifu lil qalbi min amalin ghaib. Jadi terbukanya hati terhadap nur ghaib, nur barang-barang yang gaib. Maka orang yang sudah kebuka hatinya, orang seperti ini tuh kadang ada cita-cita para wali yang bisa melihat sesuatu yang belum terjadi, ya. Di dalam ceritanya menakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kan ada itu ya ceritanya itu. Ada pedagang, seorang saudagar mau pergi, kemudian ketemu sama Syekh Hamad, nggak boleh pergi karena menurut kasyafnya Syekh Hamad ini bahwa orang ini itu akan dirampok orang, kemudian dibegal, barangnya dirampas, dia sendiri akan meninggal. Menurut catatan di sana oleh Syekh Hamad. Kemudian bingung, sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pergi saja. Nah, suruh pergi karena menurut kasyafnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang ini akan selamat. Nah, itu karena melihat catatan yang ada di sono. Jadi sudah kasyaf, sudah bisa melihat begitu. Apa yang terjadi setelah berdagang? Kemudian ternyata pedagang ini siapa namanya? Kok lupa aku ya. Siapa yang biasa baca itu? Di manakib kan ada itu ya. Kemudian dia itu ngimpi dirampok orang, kemudian kepalanya ini disembelih orang, kemudian barangnya dirampas dan sebagainya, mimpi. Begitu bangun, loh masih terasa sakit, ternyata hanya mimpi saja. Begitu pulang, lapor kepada siapa ini ya? Kepada Syekh Hamad, apa kepada Syekh Abdul Al-Jailani? Nah, oleh Syekh Hamad suruh suwan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata apa terjadi? Ternyata orang tadi itu didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian takdirnya sana itu dirubah. Yang semestinya itu terjadi secara kenyataan, kemudian dirubah oleh Allah menjadi mimpi, sekedar mimpi. Ada kan ceritanya kan? Ada nggak? Di manakib yang setiap bulan sampai baca itu. Nah, kemampuan melihat barang gaib seperti itu terjadi kalau sudah mencapai seperti ini. Nah, cuman begini, teman-teman sekalian begini. Itu kan namanya karomah. Jangan beranggapan bahwa banyaknya karomah itu berarti menunjukkan tingkat tinggi atau tingginya derajat seseorang, derajat kewalian. Jadi semakin banyak karomah itu bukan berarti semakin tinggi derajat kewalian seseorang. Bisa jadi orang yang nggak punya karomah sama sekali, justru ini tingkatannya lebih tinggi kewaliannya daripada yang banyak karomah. Kenapa? Karena begini, karomah itu terjadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, karomah itu diberikan oleh Allah memang kepada yang dikehendaki,
kepada orang soleh, orang yang taat, para wali, sing digendaki kemudian diberi karomah. Lah, pemberian karomah itu kemungkinan pertama ini untuk menyemangati. Jadi misalkan ada wali mulai kendu dalam ibadahnya, kemudian diberi senang-senang berupa karomah. Biar semangat lagi. Bisa terjadi seperti itu. Atau karomah itu diberikan sebagai bukti bahwa amalnya ini makbul. Jadi ciri kalau amal ini diterima, itu adanya karomah itu. Bisa terjadi seperti itu. Untuk pembukti bahwa yang selama ini dilakukan itu memang sudah benar. Karena itulah yang nggak percaya kepada karomah biasanya nggak punya karomah biasanya. Yang ketiga, kemungkinannya karomah itu diberikan itu untuk meyakinkan kepada pengikutnya. Jadi kalau pemimpin-pemimpin toreko, pemimpin itu kan kadang diberi karomah, hal-hal yang aneh-aneh, tujuannya apa? Untuk pengikutnya ini biar lebih mantap mengikuti kepada. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kemungkinan adanya karomah itu ya seperti itu. Artinya apa? Berarti tidak selalu menunjukkan bahwa orang yang banyak karomah itu mesti menunjukkan bahwa itu semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Bahkan di dalam makalah itu kan ada al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Pernah dengar ya? Min alfi karomah. Istiqomah, justru istiqomah itu penting. Apa? Istiqomah mengabdi kepada Allah itu yang paling penting di dalam tujuan tadi pengabdian dalam ibadah itu sepenting itu istiqomahnya itu bukan karomahnya. Karena kadang orang diberi karomah tidak diberi istiqomah. Jadi tolong tidak disalahpahami. Contoh lagi misalnya ya antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kan menampakkan apa? Yang gaib-gaib itu kan di dalam cerita itu. Kemudian menimbulkan dugaan orang loh. Ternyata Nabi Khidir itu lebih mulia daripada Nabi Musa. Karena yang aneh-aneh, yang sifatnya karomah-karomah itu banyak terjadi pada Nabi Khidir. Tapi faktanya apa? Jelas bahwa Nabi Musa bagaimanapun pasti lebih mulia daripada Nabi Khidir. Kenapa? Satu, Nabi Musa ini jelas Nabi. Nabi Khidir itu khilaf. Nabi Khidir kan khilaf. Ada yang mengatakan hanya seorang wali, ada yang mengatakan seorang nabi. Jadi kenabiannya saja diperdebatkan. Ya jelas lebih unggul yang sudah disepakati sebagai nabi. Nabi pasti lebih mulia daripada wali. Dari aspek itu saja jelas. Sekalipun menampakkan banyak karomah tadi itu. Jadi pendek kata itu kesimpulannya. Jadi jangan mohon untuk tidak salah melihat orang itu dilihat dari segi aneh-anehnya itu. Baik, ukurannya itu syariat. Ukurannya itu syariat. Kalau tingkahnya aneh-aneh kok syariatnya nggak benar, berarti bukan wali. Suatu saat kalau nggak salah itu saya Al-Bustami apa itu ya. Itu ngajak muridnya berkunjung ke seseorang yang dikondangkan sebagai wali di sebuah tempat. Ngajak muridnya, begitu sampai, kemudian orang yang dikondangkan sebagai wali tadi itu mau sholat jamaah menuju ke masjid. Di perjalanan, ternyata orang yang dikondangkan wali tadi itu meludah ke arah kanan. Langsung Syekh siapa tadi? Al-Bustami tadi balik nggak jadi sowan kepada orang yang dikondangkan wali. Kenapa? Karena kesimpulannya pasti bukan wali. Kenapa? Wali itu nggak mungkin melakukan amal makruh. Ngiduk meludah ke arah kanan itu kan makruh. Nah wali itu karena dekat kepada Allah nggak mungkin melakukan perkara makruh, pasti bukan wali. Nah gitu aja. Jadi ukurannya itu syariat. Jangan dilihat dari aneh-anehnya itu, yang khariqul adah, karena khariqul adah itu bisa dipelajari, bisa melalui jin, bisa melalui bahkan setan pun bisa kan, bahkan bukan wiritan kan bisa.
Jadi intinya itu. Jadi cara beragama yang syariat thariqah tadi itu ukuran puncaknya sekali lagi bukan pada terjadinya karomah-karomah. Nah, ya tadi maksud tujuan itu ya ma'rifatullah. Ma'rifatullah memandang apapun itu Allah. Melihat adanya corona ini yang dilihat itu adalah Allah. Oh, Allah sedang melihat kipas angin muter. Oh, yang dilihat itu seperti apa? Tadi gambaran tadi itu ya, seperti orang lagi kasmaran melihat apapun barang milik kekasihnya itu seperti melihat si dia secara langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.